selamat siang. Kembali lagi di Tim Indonesia dengan kegiatan kita kali ini yaitu Siluet Sharing Ilmu Entrepreneurship. Nah, pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang istimewa, jauh-jauh datang dari Jember dan masih muda-muda, masih cantik-cantik sekali. Nah, langsung saja saya perkenalkan untuk dua narasumber kita. Silahkan, yang pertama. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selina Farivella, kalian bisa panggil saya Serly. Saya berasal dari Jember dan merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sains Mandala. Saat ini saya kuliah di semester 5 dengan program studi manajemen bisnis. Halo, aku Sheila Cira Indriawan, sama aku dari Institut Teknologi Sains Mandala, semester 5 dari program studi manajemen bisnis. Oke, thank you Kak Shirley dan Kak Cira. Jadi hari ini memang acara kita tentang sharing ilmu entrepreneurship nih. Tapi sejauh kita membahas tentang sharing ilmu entrepreneurship, kita boleh basa-basi dulu ya. Boleh. Nah, supaya lebih kenal, karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, supaya lebih kenal, lebih dalam lagi, supaya lebih nyambung lagi nih ntar ke depannya. Kira-kira nih dari Kak Shirley sama Kak Cira, kenapa sih kok ambil di jurusan manajemen bisnis? Kalau aku sih ya dulu itu pas SMA tuh kayak udah mikir, kan bingung sih pertama mau ngambil apa. Asli tuh pengen banget kedokteran gitu. Tapi kok kayak gak nutot ya gitu kan. Terus akhirnya ini sih pertama kali lihat papa kan kayak kerja di perusahaan kok enak ya, sering dapat reward gini. Pengen lah nyoba ke dunia bisnis gitu kan. Terus setelah itu langsung ya pertama tuh nggak langsung ngambil manajemen, pertama tuh ngambil ilmu administrasi bisnis, tapi nggak kena di sana dan kena cuma di manajemen. Ya udah akhirnya ambil itu dan punya pikiran kayak manajemen ini lulusannya nanti gampang gitu kan, karena cari kerja, terus prospek kerjanya juga luas gitu kan, bisa jadi apa aja dan semua loker-loker tuh banyak kan kayak membutuhkan jurusan manajemen gitu. Jadi kayak ya udah milih manajemen. Terus juga cita-cita saya tuh pingin jadi HRD. Amin. Jadi HRD. Siapa yang pengen HRD-nya seperti Kak Shirley? Semangat ya. Oke, lanjut kalau Kak Cira gimana? Kalau aku dulu kan dari SMA jurusan IPS. Terus pertama juga mau masuk hukum, tapi kata teman-teman hukum sulit. Ngapalin UD dan lain-lainnya. Terus akhirnya cari-cari ilmu administrasi negara nggak kena. Terus akhirnya masuk di ITS Mandala manajemen bisnis. Oke, jadi ini prodi yang dipilih atas dasar kemauan sendiri ya? Ya. Oke, berarti ini keputusannya para narasumber kita untuk ngambil di manajemen bisnis, dan ini yang perlu dicontoh juga untuk teman-teman thinkers yang di rumah, utamanya yang masih sekolah nih Kak. Bener supaya sekali. saat nanti lulus sekolah mereka udah tahu nih mereka mau kemana, pengennya apa. Iya. Nah, menurut Kak Shirley sama Kak Cira sendiri, untuk menentukan sebuah pilihan mau ke prodi apa, itu harusnya kan memang dari diri sendiri ya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena kalau misalnya kayak dari paksaan orang lain atau ikut-ikut aja itu nanti bakal gak nyaman gitu buat ngejalaninnya. Kayak misalnya aku tuh aslinya pingin dan passionku tuh emang di manajemen bisnis gitu, tapi kita malah kayak disuruh ke ilmu hukum, jadi kan kayak udah beda gitu sih, dan itu nanti gak nyaman. Terus nanti kayak baru nyadarnya tuh di semester 5 gitu, kayak aku salah jurusan gitu. Biasanya sih banyak gitu sih, Banyak kalau ya salah kalau bukan dari hati gitu. Kalau dari Kak Cira ada tambahan nih? Ya harus sesuai kemampuannya sih. Terus, misalnya kalau dari jurusan IPS ya ngambilnya IPS aja, jangan melenceng. Maksudnya kalau dari IPA ada yang masuk ke IPS, itu kadang kan di tengah-tengah mikir kayak ternyata enggak iso gitu. Jadi harus sesuai kemauan dan kemampuan juga berarti ya. Oke, jadi ada dua hal nih tips dari Kak Shirley sama Kak Cira yang bisa ditiru sama teman-teman thinkers yang ada di rumah. Nah, kira-kira nih Kak, menurut Kak Shirley sama Kak Cira, yang paling penting dalam dunia pendidikan, terutama untuk pembelajaran itu apa sih? Kalau saat ini ya mungkin kalau dari saya sendiri ya itu lebih
membutuhkan banyak praktek daripada teori ya, walaupun ini kuliahnya saya tuh S1 dan S1 biasanya kan lebih banyak teori gitu sih. Tapi kita juga butuh praktek gitu, soalnya kayak lebih enjoy dan bisa lebih paham gitu buat kita masuk ke mata kuliah itu, seperti itu. Oke, thank you Kak Shirley. Kalau dari Kak Cira sendiri gimana nih? Sama sih, ya, harus balance ya antara teori sama praktek. Biar enak gitu maksudnya. Kalau cuma teori aja kan kadang bosen kayak teori-teori terus. Jadi harus ada prakteknya juga buat ngimbangin. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Kak Cira sama Kak Shirley nih, kira-kira untuk praktek di prodi manajemen sendiri itu prakteknya seperti apa? Mungkin dari Kak Cira dulu bisa menggambarkan. Selama ini kita jarang ada praktek sih sampai semester 5 nih, karena kan online. Jadi baru pertama kali offline semester 4. Terus ada pelajarannya Bu Cici, manajemen sumber daya manusia lanjutan. Itu ada praktek, kita visit ke beberapa perusahaan. Waktu itu ada di TTN, terus ada di Golkar, terus ada di mana lagi? Di TTN, Golkar, terus HIPMI. Oh ya, di HIPMI, di organisasi. Jadi itu sih kalau selama kita kuliah. Oke. Dan menurut Kak Shirley sama Kak Cira, yang praktek seperti itu apa nih? Membuat menjadi apa atau apa nih tambahan insight yang didapat? Nambah pengalaman yang jelas. Kan ketemu orang-orang kayak ketua Golkar waktu itu ketemu, kita juga jadi tambah pengalaman dari mereka-mereka. Kayak ketemu petinggi-petinggi gitu kan. Jadi kayak bisa juga nambah relasi nanti itu. Waktu di HIPMI itu juga kita nambah relasi. Yang paling seru nih dari kegiatan praktek selama pas waktu kuliah itu apa? Yang paling berkesan? Ya visit-visit ke perusahaan-perusahaan itu sih. Jadi kita kayak tahu cara mengembangkan SDM di sebuah perusahaan itu, kayak dari ya apa cara rekrutmennya, terus variabel gaji nentuinnya tuh kayak gimana, terus dari mana ya? Nentuin reward sama punishment karyawan gitu-gitu. Jadi kita bisa langsung paham gitu loh, tahu dibandingkan sama kita kayak belajar teori kan cuma oh gini udah paham gitu, kayak habis itu lupa kan. Tapi kalau kayak dipraktekin langsung itu inget terus gitu, kayak cara alur rekrutmen gimana. Jadi memorable ya, memorable. Jadinya memori kita panjang. Terus juga seru kan, itu kan kayak visit beda-beda perusahaan gitu. Jadi ada kayak dokumentasi gitu sama teman-teman kuliah kan. Jadi kayak nambah buat konten, terus buat inget-inget gitu sih. Ada momennya gitu. Apalagi kita wawancara orangnya langsung ya. Misalnya kita dapat reward sama punishment gitu, wawancara langsung ke orang yang emang bagian reward sama punishment. Oke, jadi langsung ketemu sama narasumber langsung. Iya, narasumber. Oke, berarti banyak belajar dari pengalaman dan antara teori dengan praktek langsung bisa diaplikasikan sehingga bisa lebih paham. Iya. Oke, jadi itu yang menjadi nilai plus kalau misalnya memang ada praktek. Iya. Nah, berarti Kak Sherlika sama Kak Cira lebih setuju kalau misalnya untuk sebuah pendidikan itu lebih banyak di prakteknya. Setuju. Oh iya, setuju sih. Setuju. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke intinya aja, karena ini tadi kita juga udah bahas tentang praktek-praktek, terus keliling-keliling juga company visit di perusahaan maupun di organisasi yang tadi diceritakan. Nah, kira-kira ini kan Kak Shirley sama Kak Cira dapat reward nih karena masuk di 5 terbaik loh teman-teman Tinker. Tepuk tangan dulu dong. Jadi 5 terbaik dari satu kelas ya, satu kelas itu jadi 5 terbaik, dan Kak Shirley sama Kak Cira diundang langsung ke Surabaya untuk company visit di perusahaan di Surabaya. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak sih pengalaman untuk company visit hari ini? Silakan. Bisa. Jadi pertama awal datang gitu ya, itu kan kita kayak culture shock dulu sih. Panas banget di Surabaya kan. Panas banget, terus akhirnya udah nyampe rumah Cici, terus kita diajak company visit. Pertama tuh ke ini bubur keraton, terus ya lihat-lihat cara bikinnya, terus ke kopi logo, terus kita tadi juga sempet nyobain kopi logo dan itu enak banget. Enak banget. Kayaknya di Jember tuh harus buka harus buka cabang banget sih. Terus habis itu kita langsung company visit juga ke Wing Garment. Di Sidoarjo ya? Di Sidoarjo, di Simon.
Terus selanjutnya kita ke DABL. DABN ya, itu jadi kayak perusahaan listrik di bawah air gitu kan, di bawah laut gitu. Jadi kita kayak lihat alat-alatnya, kayak baru tahu oh ternyata alatnya tuh kayak gini buat naruh listrik gitu kan, buat ngatur listrik gitu di bawah, kabelnya di bawah. Dan itu ternyata dipasang dari pulau ke pulau, antar pulau ke pulau gitu. Kayak wah kok bisa ya, berarti penyelamnya harus yang bener-bener handal gitu kan. Kayak keren banget sih gitu. Terus selanjutnya kita diajak keliling-keliling ke ini Activity Center di Think Indonesia. Dari kita datang ke pertama tuh kita lihat ini scan ya, studio Animasi. buat scanner, terus cara buat animasi gitu ya. Terus ada Terus 3D. selanjutnya ada ini 3D printing 3D. Oke. Jadi itu keren banget, bagus, kayak alatnya tuh bagus, terus hasilnya juga bagus banget gitu. Kayak baru tahu ya, oh ternyata tuh dari sini bikinnya gitu. Iya. Terus selanjutnya tadi itu kita ke Think Indonesia Kitchen. Ya. Jadi kayak dapurnya gitu buat rekaman-rekaman juga gitu ya. Tadi kita juga bikin omelet. Ya, kita tadi juga bikin omelet loh. Itu udah jadi kayaknya. Oh ya, belum dimakan ya. Kayaknya udah Belum dingin nyoba sih. kita. Ya, Ini terus setelah ini kita bisa makan oh ya. iya sih. Terus selanjutnya kita ke foto studio, dan itu kita diajari cara gimana sih cara ngambil foto produk yang bagus gitu. Terus caranya kita jadi fotografer kayak foto studio, foto orang gitu ya, caranya apa. Terus selanjutnya ke ini ruang podcast, dan kita podcast bareng. Oke. Nah, kira-kira setelah keliling nih tadi di animasi, kemudian 3D printing di kitchen, sempat ke hall juga tadi ya. Terus ke studio foto sama yang terakhir di sini. Kira-kira dari 5 studio ini yang paling menarik perhatiannya teman-teman yang mana? Mungkin dari Mbak Cira dulu. Kalau aku tadi dari studio animasi, itu keren banget sih. Baru tahu ini gimana cara bikin animasi. Tuh, terus ada studio 3D printing, itu keren banget. Itu alatnya tuh keren-keren banget. Jadi yang paling menyenangkan 2 itu. Lainnya menyenangkan, tapi itu menyenangkan banget sih. Karena baru ya. Iya, baru pernah lihat sih. gitu. Baru lihat. Tadi sensor apa aja waktu di sana? Sensor. Sensor. Itu sih apa tadi ya? Yang di scan. Iya. Ini scan. Tadi tuh kamera yang di scan. Oke, scanner. Terus apa lagi ya? Terus tadi kita juga ini diajari caranya bikin 3D printing. Kita caranya download dulu, terus nyetaknya gimana, ngeprintnya gimana, tadi itu diajari. Dan mungkin sekarang udah jadi ya, soalnya suruh nunggu 2 jam gitu. Mungkin sekarang udah jadi sih. Nanti Iya. bawa pulang. Oh, itu yang tadi yang dipilih ya? Iya, yang tadi kita tuh milih, sempet gambar ini lucu gitu, terus dipilih, terus di print gitu sih. Oke, jadi 2 ya yang paling menarik perhatian. Iya. Studio animasi sama studio 3D printing. Iya. Oke. Pengen banget belajar yang 3D printing gitu sih, kayak keren. Sama yang desain gitu sih, desain grafis gitu, yang pakai Blender kayak gitu. Blender tapi bukan blender yang buat masak ya, teman-teman. Jadi blender Kan dong. aplikasi. Iya, aplikasi. Nah, kalau misalnya Mbak Cherry sama Mbak Cira sendiri nih, selain di bidang manajemen, kira-kira kalau misalnya menjadi seorang entrepreneur, usaha apa yang mau dijalankan? Rencananya sih mau buka kafe atau restoran dan semacamnya gitu sih. Oke, bidang F&B berarti ya. Iya. Kalau Kak Cira sendiri? Pengen bikin coffee shop gitu, kecil-kecilan aja lah, kayak kopi logo. Oh. Kalau enggak, kopi logo buka di Jemberis. Oke, boleh. Itu yang kecilannya kayak kafe, restoran. Tapi kalau yang besar-besarannya, pinginnya ini sih punya hotel. Oke, hotel. Ya. Hotel. Boleh. Ya kecil-kecil beli saham dulu lah, nanti baru bangun hotel sendiri gitu. Oke. Amin. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Oke. Jadi, kalau dari Kak Cira ada nggak selain dari F&B atau apa coffee tadi? Gak ada sih kalau wirausaha. Aku pengennya kerja di perusahaan gitu. Kalau kerja di perusahaan, kira-kira profesi yang diinginkan sebagai apa? HRD. HRD? Oke. Jadi dua-duanya berminat menjadi HRD, mohon untuk perusahaannya membutuhkan. Nah, ini sudah dapat rekomendasi juga kan dari Link Indonesia juga. Jadi ada surat rekomendasi yang mereka dapatkan. Nanti bisa kontak juga nih di PT Toko Indonesia Muda Eksekutif untuk mungkin mau klarifikasi juga tentang suratnya, boleh juga. Jadi
mereka sudah terbukti kok. Ya. Ini bisa direkrut nih bapak-bapak HRD, ibu HRD, silahkan untuk talenta muda kita gitu ya. Saya promosikan. Nah, kopi logo kira-kira kalau nggak di Jember mau franchise kah? Wah, boleh Boleh sih. banget sih. Soalnya di Jember gak ada ya kopi yang rasanya kayak beda banget sih sama kopi di Jember. Kan sudah kita kayak survei gitu sih, suka nongki kan biasa anak muda suka nongki di kafe-kafe Jember, tapi kayaknya baru ini gak sih nemuin kayak Harganya- creamy dan itu harganya worth it juga, banget. terus- Dan kopi tuh creamy. Jujur li aku kan gak suka kopi, jadi aku pesennya kan kayak coklat gitu dan dia matcha dan itu enak kayak creamy. Tadi pesennya apa nih kalau boleh tahu namanya? Kalau aku cookies and cream. Aku matcha mojito. Itu enak banget sih. Enak banget. Enak ya. Jadi kepingin deh. Kalau tingkas kepingin juga, jangan lupa langsung pesen aja, sudah tersedia di Gojek sama di Grab. Oh, Di Shopee iya, Food iya. juga sudah tersedia. Oh, Shopee Food juga ada udah. Oh. Ya, sayangnya belum tersedia di Jember. Nah, Iya, kalau sayang banget. sudah tersedia di Jember, nanti kita info kan lebih lanjut. Oke, jadi ini iklan ya. Oke, jadi kiranya seperti itu untuk dunia pendidikan kita ya. Iya. Jadi lebih banyak praktek supaya lebih menyenangkan. Selain menyenangkan juga jadinya belajar juga menjadi tidak terasa. Iya, benar sekali. Iya. Ya, kayak nggak kerasa kalau kita lagi belajar. Lagi Iya. belajar Kayak ini main kita. iya, jadi kayak bermain tapi Iya. sebenarnya sambil belajar. Iya. Ya santai tapi sebenarnya serius gitu Iya. ya. Kalau misalnya untuk yang sekarang yang lagi hype mungkin tentang istilah ini sih, pernah dengar nggak sih tentang apa namanya istilah kalau ya kamu pekerjaan yang mungkin menyenangkan adalah ketika orang melihatmu bermain tapi sebenarnya kamu lagi kerja. Iya. Sering banget ya kata-kata Sering. itu sekarang ya. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir kita. Segmen terakhir kita ini tanya jawab singkat aja sih. Boleh. Nah, tapi ini tidak menjadi suatu apa ya? Kayak keputusannya dari Kak Shirley atau Kak Cira. Maksudnya di sini adalah saya disclaimer dulu di awal bahwa apa yang Kak Shirley atau Kak Cira jawab ini bukan sebuah keberpihakan. Jadi ya untuk jawaban spontanitas aja. Oh, Gitu. Sudah siap? Siap. Siap ya. Siap. Siap. Oke. Untuk jadi ketika saya memberikan dua kata, dua pilihan, silakan pilih salah satu dan menjawabnya nggak boleh lebih dari 10 detik. Oh ya. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Siap ya? Siap. Oke. Untuk kata pertama adalah hitam putih. Hitam. Tuh. Hitam. Oke, sama-sama hitam. Barengan ya? Oh jawabnya. iya, iya, iya. Oke, mungkin saya hitungin aja mungkin Iya, 1, iya, 2, iya, 3 iya. Oh, langsung boleh, ya. boleh, boleh. Jadi supaya lebih samaan gitu. Kemudian yang kedua, Indonesia luar negeri. Indonesia. Luar negeri. Oke, yang ketiga apa ya? Buku, film. 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 Ya, film. Oke, selanjutnya musik reggae atau musik dangdut. Musik Dangdut. reggae. Oke. Selanjutnya Najwa atau Deddy Corbuzier. Najwa. 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 Oke, selanjutnya Kofifa atau Risma. Kofifa. Kofifa. Oke, selanjutnya lagi ini masih ada 6, jadi kurang 4 Iya. lagi. Selanjutnya kira-kira antara introvert extrovert. Extrovert. Introvert. Oke. Extrovert. Oke, ya, beda ya introvert extrovert. Oke, it's okay. Kemudian kreativitas atau melanjutkan seperti inovasi. Kreativitas. Selanjutnya balik layar atau di depan layar. Balik Depan layar.
Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang menentukan. Oh enggak. Oh. Jangan tegang. Iya ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Jember, Surabaya. Surabaya. Cinta. Baik, itu pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas kita. Jadi ternyata ada yang memilih di Surabaya. Oke, melanjutkan ke Surabaya. Iya. Mau kerja di Surabaya. Iya. Mau bekerja di Indonesia? Boleh. Oke, selanjutnya segmen terakhir kita sudah selesai, segmen closing. Nah, sekarang ingin dari pesan-pesan dari Kak Shelly sama Kak Nafi, Kak Syira untuk di Think Indonesia Activity Center. Kesan dan pesan ya. Ini aja deh, saran dan harapan aja ya. Boleh ya. Untuk saran sih, kalau bisa ya, Think Indonesia kantornya diperbanyak lagi di Jember. Oke, di Jember Terus ya. juga ini buka lowongan lebih banyak lagi. Buka lowongan lagi ya. Soalnya kayak seru gitu loh. Maksudnya kayak company-nya ini udah modern dan estetik banget. Kayak udah ngikutin zaman kayak di luar negeri gitu. Beda sama company yang lain. Gitu sih. Oke, lanjut kalau dari Kak Syira. Pesan sama kesannya, ini kan kita visit karena 5 besar. Semoga juga nanti adik tingkat ada yang kayak kita juga Oh iya. diterusin gitu. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Shelly sama Kak Syira atas kedatangannya hari ini, menyempatkan waktu untuk podcast kita. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan topik dan tema yang lebih menyenangkan, tentunya di Podcasting Indonesia, The Greatest Future Generation. Thank you. Bye-bye.